pelan-pelan lihat ke bawah, akhirnya gini ini naik ke atas gitu kan. Nggak bohong kok itu ada. Di TV itu nyala? TV nyala. Oh. Tapi lucunya TV-nya itu anggap ya, ini TV gitu ya. Dia nyala, tapi setengahnya hitam, setengah ke bawah. Setengah ke atas ada cewek bule. Kalau emang ini dari kamu, coba unjukin satu hal lagi, tanda yang emang ini dari kamu gitu. Hayalan aku atau jujur aku di sana aku takut banget. Apa sih yang biasanya orang Kristen lakuin kalau dia ke rumah sakit? Apa kok? Ya berdoa. Iya kan? Mendoakan orang. Nanti di hari ketiga Tuhan mau kasih aku sesuatu kali ya. Ini pakai full moon dan gini mungkin iya kali. Tiba-tiba di hatiku lagi kayak ada yang jawabin. Kalau hari kedua kenapa? Oh my God. Tuhan tuh punya banyak cara buat aku bisa ketemu itu cewek. Tinggal kita doang yang mau milih. Rencana Tuhan tuh gak bakalan pernah yang buruk lah. Iya. Selalu yang buruk itu dari iblis ya. Iya. Jadi apapun itu emang Tuhan merancangkan yang baik kan pasti bagi kita ya. Menembus waktu, dalam kasih-Mu, tak terhenti. Shalom, bertemu kembali dengan saya Denny Widya CBC di podcast Menembus Waktu. Sebuah ruang di mana kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk melihat jejak kasih Tuhan yang tak lekang oleh waktu. Hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa, seorang supermodel. Beliau akrab dengan lampu catwalk dan sorotan kamera. Namun di balik semua itu ada hati yang terus rindu mencari wajah Tuhan. Beliau sering mewakili Indonesia di Supermodel Me, dan saya perkenalkan tamu saya pada hari ini, Zelin Prabowo. Hai. Terima kasih. Halo Zelin. Halo kok. Ya, baik, puji Tuhan. Terima kasih Zelin sudah bersedia hadir di podcast Menembus Waktu. Dan luar biasa nih perjalanan karir Zelin ya. Seringkali mewakili Indonesia. Nah, nanti kita akan bercerita tentang pengalaman hidup Zelin bersama Tuhan di podcast ini ya. Nah, Zelin bisa menceritakan nggak masa kecil Zelin? Bagaimana latar belakang keluarga dari Zelin, biar penonton bisa lebih mengenal Zelin. Silakan Zelin. Aku emang lahir dan besar di keluarga Kristen. Iya. Dari kecil selalu dibawa ke gereja sama mama. Papa itu masih Buddhis, sedangkan mama itu Kristen. Tapi dia bawa semua anak-anaknya. Jadi aku tuh 3 bersaudara. Aku yang paling besar. Ada adekku 2. Dan itu kita emang selalu ditanamkan setiap hari Minggu harus ke gereja. Jadi dari kecil sudah ikut sekolah Minggu ya? Iya, bener banget. Apapun tentang sekolah Minggu tuh aku kayak pasti ikut aja gitu. Iya. Nah, terus bagaimana perkembangan kemudian kerohanian Zelin? Jujur awalnya waktu kecil mungkin cuman taunya ya Tuhan Yesus, Kristen, jadi anak Kristen, terus ke gereja terus. Ya udah ikut aja, seneng. Terus habis dari situ baru berasa masuk ke dunia luar itu pas lagi kuliah. Baru benar-benar kebuka tuh yang soalnya kan sekolah aku juga IPK Sunter tuh Kristen banget ya. Dari jadi, SD, SMP, SMA Kristen. Dari TK malah dari TK tuh udah Kristen. Mungkin kalau ada universitas Kristen aku masuk ke situ juga ya IPK-nya kali ya. Sampai pas mau kuliah, aku kuliah itu di Jakarta Pusat, which is banyak beragam lah orang-orangnya. Baru terbuka yang kayak ini karena lebih heterogen ya ininya ya. Teman-temannya. Iya benar. Jadi kayak ternyata berbeda ya dari lingkungan aku yang biasanya cuma itu doang. Gitu. Di situ akhirnya aku tuh besar dan tumbuh itu di gereja GKY Sunter namanya. Gereja Kristus Yesus. Di situ nggak pernah pindah sama sekali sampai pas kuliah, kan kuliahnya lumayan jauh tuh. Di London School, di Jakarta Pusat. Ya, di Sudirman ya. Iya benar. Terus jadi udah somehow jadi malas ke gereja tuh. Dari situ, tapi lucunya temen aku yang which is sebelahku selalu sebangku kuliah gitu ya. Si Sarah ini which is sekarang ini bisa dibilang lah kayak my best friend banget.
dia itu kenalin aku ke gerejanya JPCC. Oh. Di situ dia selalu nggak tahu kenapa kok setiap Senin nih habis dia dari gereja hari Minggu, Seninnya itu dia selalu ceritain tentang iya kemarin itu tuh aku tuh dapat dari gerejaku tuh ini. Terus aku kayak kok interesting banget ya. Iya, kok menikmati berbeda gitu loh. Iya, dan dia tuh bisa kasih tahu itu dengan cara dia dan bukan yang menghakimi, bukan ngajarin, tapi kayak cerita aja. Iya, cerita. Kita sebagai temen tuh yang kayak kok lu bisa ya begini? Karena aku tuh nggak pernah bisa kayak gitu waktu dulu. Jadi nggak tahu kenapa kalau aku ngerasanya dulu tuh kayaknya aku dosa banget ya ke gereja tuh kayak bersalah mulu. Jadi yang kayak nggak enak gitu loh rasanya. Sedangkan kalau dia kok ke gereja seneng ya, aku happy ya. Akhirnya aku iseng cobain ke gereja. Jadi waktu dulu, sorry Zelin, Zelin datang ke gereja selalu merasa tertuduh sebagai orang yang berdosa gitu. Iya. Sedangkan teman Zelin Sarah ini enggak, dia happy malahan. Iya. Nah, jadi aku kayak bingung kan. Akhirnya aku iseng banget cobain ke JPCC ke gereja dia. Pas pertama kali ke gereja dia, aku kaget. Maksudnya JPCC sebagai yang kita tahu selalu berbeda banget lah. Ngantri. Terus semua orang harus ngantri yang kayak konser gitu kan. Jadi aku sampai pertama kali aku datang, aku nggak dapet tempat duduk. Aku duduk di bawah di karpet. Aku kaget dong kayak ini gereja apa sih? Ini gereja konser. Iya. Tapi pada saat Pastor Jeffrey Rahmat khotbah, aku berasa kayak ih kok beda ya. Dan memang mereka itu pakai sudut pandangnya orang skeptis, which is kalau orang ke gereja pun masih ngerti gitu loh kayaknya. So kan kayak barulah di situ aku merasa aku pengen ke gereja lagi, aku pengen ke JPCC. Akhirnya aku sendiri ke JPCC, terus mama tuh selalu bingung yang kayak kamu ngapain sih gereja jauh-jauh, kan gereja yang tiap kali deket rumah aja ini kita udah sering kesini, kenapa nggak kesini aja? Tapi aku kayak nggak mau. Mama tahu. Justru aku ngajak mama, nggak apa-apa mama ikut aja aku. Mama ikut dan dia juga berasa bedanya. Akhirnya sampai bawa adik-adik aku juga, kita semua jadinya ke JPCC bareng-bareng, rela-relain 2 jam perjalanan pergi, 2 jam perjalanan pulang gitu kan. Karena kan macet, parkirnya susah, apa segala kayak nggak apa-apa demi ke gereja itu. Sampai akhirnya COVID. Pas COVID selama 2 tahun itu aku juga nggak ke JPCC. Online dan semua. Aku online terus. Even waktu itu grup kecil aku, grup Komsel kita bilangnya ya, itu sempat bubar juga. Aku juga kayak udahlah kayaknya kok ada di hatiku yang kayaknya udah dicukup dulu deh. Aku coba pingin ngerasain tanpa gereja, tanpa komunitas, karena nggak tahu itu tuh lagi di masa-masa pingin bener-bener melihat apakah aku ke gereja cuman karena jadinya kayak tradisi setiap hari Minggu, rutinitas ya. Atau emang aku nyari karena emang keperluan. Jadi aku iseng aja gitu kok, sampai kayak coba nih riset diri sendiri lagi nih, karena aku nggak mau kalau itu bukan dari aku juga. Akhirnya udah aku stop dulu 2 tahun. Terus lucunya pas di 2 tahun itu nggak bisa kayak ada dorongan dan ada rasa hampa kok. Kosong gitu ya. Iya kok kayak nggak cukup deh aku online doang. Kayak aku perlu komunitas juga yang bisa diajak ngobrol, bisa sharing gitu kan. Akhirnya aku keingetan temanku namanya Chewy. Dia itu punya satu gereja, sorry. Chewy itu dia selalu pergi ke gereja namanya The Cause di Pik. Nah di situ aku nggak tahu kenapa aku kayak merasa kok JPCC kejauhan, kok terlalu memakan banyak waktu, kayaknya aku udah nggak bisa deh di sana. Akhirnya aku memutuskan aku mau pindah gereja, tapi belum tahu di mana. Aku keingetan Chewy, aku pingin banget chat dia, tapi lupa mulu. Terus aku yang kayak entar sampai tiba-tiba, jadi konteksnya nih aku sama Chewy itu kenalnya itu karena dari suaminya. Jadi aku sama suaminya temenan, Josh. Jadi Chewy itu istrinya. Tapi aku nggak pernah chat-chatan sama dia, nggak pernah bener-bener telepon-teleponan, nggak ada tuh. Jadi kita cuman kalau ketemu, halo, udah. Kan juga ngobrol sebentar habis itu sudah. Tiba-tiba nggak tahu dari mana. Contoh ya, hari Seninnya aku keingetan dia, hari Jumatnya dia chat aku, bilang, Zelin kamu takut jarum suntik nggak? So kayak, hah?
Aneh Tiba-tiba dong, pertanyaannya tiba-tiba aneh banget. Ternyata dia itu lagi pingin buat bisnis apa sih? Anda booster untuk supaya vitamin C yang datang ke rumah, iya, iya, susternya suntik gitu suntik ya. ya. Terus aku yang kayak, ya aku jawab aja, aku bilang enggak sih, kenapa? Iya, kamu mau nggak jadi model aku untuk usaha baru aku? Aku bilang, oh ya boleh. Cuy, aku bilang, aku tuh keingetan kamu dari kemarin tapi tuh lupa banget mau chat kamu. Kamu tuh di gereja ada komsel nggak sih? Dia bilang, ada banget. Dia bilang, pas banget hari Sabtu itu aku ada komsel untuk anak muda, youth-nya. Terus kamu datang aja karena kita cuma sebulan sekali. So, pas banget ya. Oh ya, oke. Dia kasih nomor aku. Masih COVID ya? Enggak, udah ini lewat ya? Udah lewat. COVID, ini tuh 2 tahun lalu. Iya. Terus aku yang kayak, oke, udah. Akhirnya aku dikasih nomorku ke Alex chat aku, iya jangan lupa ya besok jam segini. Oke, sip. Pas aku dateng, aku sampai kaget yang kayak, loh, kok ada temen aku kenal, kok ada temen aku kenal. Jadi yang kayak, kok seems familiar gitu loh kok. Bukan satu yang asing lagi. Iya. Begitu masuk udah teman semua gitu. Kebanyakan. Terus yang kayak, oke, terus emang anak muda. Terus habis itu kayak, oke, udah selesai. Besokan hari Minggu aku diajakin, kamu datang aja cobain dulu. Terus aku yang kayak, oke deh, aku datang. Pas banget ketemunya namanya Pastor Juliam. Di situ dia ngomong ya khotbah kayak gini. Maaf ya bukannya apa, tapi kayak aku tuh pada poin itu aku tuh nggak bisa ketemu pastor yang khotbahnya teriak-teriak. Kayak aduh, yang tenang, nggak masuk. Gitu aku tuh nggak masuk gitu lagi. Kayak aku tuh kebutuhannya lagi tenang banget. Dan pas banget Pastor Juliam itu kalau lagi khotbah tuh tenang. Kayak lagi cerita. Dan aku kayak, ya ampun, pas banget nih sama aku. Oke. Terus minggu depannya lagi aku coba. Dia lagi nggak tahu kenapa. Biasanya kayak rolling tapi nggak tahu kenapa nih dia lagi. Jadi aku kayak, pas banget. Ya udah deh, akhirnya aku decide aku mau tertanam di gereja itu. Nah dari situ itu kan 2 tahun lalu ya. Nah ini next year-nya ceritanya tuh yang aku ke Hillsong itu loh kok. Nah ini udah gereja, udah komsel, tapi kok biasa aja ya, masih biasa aja. Udah sampai akhirnya ini ceritanya lucu sih. Jadi aku tuh sempet dideketin sama cowok. Terus teman komsel nih? Enggak, ini beda lagi. Terus di situ dia nanya, simple doang. What is your 5 years goal? Terus aku kayak apa ya? Nggak tahu kenapa kok di top of my mind pertama kali banget aku tuh pingin banget ke Hillsong Conference di Aussie. Aku sampai surprise sendiri, kok gue ngomong itu ya. Maksudnya itu tuh hal yang udah lama banget. Temanku si Sarah yang tadi pernah bilang, Zel, lu harus ikut. Tapi aku kayak cuman iya aja. Dan gak ada yang ngajakin, jadi aku lupa lagi gitu kan. Terus akhirnya pas sama si cowok itu intinya tiba-tiba kita gak jadi lah. Terus aku ngerasa kayak, duh malu banget. Aku udah ngomong ke dia, aku tuh mau kesana, masa gak jadi-jadi gitu loh. Kayak gengsi gitu loh. Akhirnya aku yang kayak, udah pokoknya tahun ini gak mau tahu gimana caranya aku ikut Hillsong Conference. Itu 2024 ya? Itu enggak, 2025 tahun lalu banget. Bulan Maret April gitu akhirnya aku cari tiketnya. Kan udah pendaftaran udah buka kan ya. Cari tiketnya ini. Dan aku langsung ngajakin teman-teman aku yang di gereja lah. Nggak ada yang mau pergi kok. Aneh banget kok, maksudnya kayak kok nggak ada yang mau pergi ya? Atau enggak dia udah pernah pergi dan dia nggak mau lagi. Terus aku yang kayak oke. Aku udah nanya-nanya temen aku lagi, bener-bener nggak ada yang mau temenin aku intinya. Terus aku ngerasain kayak, oh yaudah lah, mungkin emang aku harus pergi sendiri kali ya. Akhirnya kayak ya udah aku pergi sendiri deh. Udah 1 bulan kayak beberapa hari sebelumnya, aku tuh jujur lupa banget aku bakal pergi. Jadi terlalu sibuk, lagi sibuk kerja, ada fashion show, ada photoshoot, lagi lumayan banyak padat. Ngajar sekolah modeling juga, pokoknya padat sampai di titik yang kok hatiku nggak tenang gitu loh. Kayak ada yang dorongin aku bilang buruan. Tapi aku kayak apa? Buruan apa? Aku tuh ngerasanya aku kecapean kali ya. Aku tuh lagi banyak kerja, kok hati aku nggak tenang, kayak jantungnya tuh kayak duduk terus gitu loh kok.
oh aku perlu istirahat kali ya gitu kan. Akhirnya aku di rumah tenang, yang kayak mau tidur, yang kayak oke, coba tarik nafas dulu apa. Kenapa ya kok hati gue nggak tenang nih pokoknya. Sampai akhirnya aku lihat kalender aku gitu loh. Udah kok semua endorsement influencer apapun itu, kerjaan apapun itu udah selesai. Tapi kok hati aku nggak tenang. Aku tuh rasanya kayak pingin nangis terus, tapi kayak kenapa aku nggak tahu gitu kan. Sampai di titik yang kayak oke, aku pingin deh coba chat temen aku, cerita curhat sama dia. Jadi dia itu orang human design yang ngerti tentang apa ya, kita tuh blueprint kita tuh sebagai manusia tuh tujuan hidupnya apa sih gitu. Aku bilang ke dia, Kak tolong aku deh, maksudnya aku kayak kepikiran deh akan sesuatu tapi aku gak tahu apa. Tolong dong, aku pengen ketemu kamu ya. Oke, yuk ketemu. Ketemuan, ngobrol. Di situ dia bilang, oh Zelin tahu nggak, kamu itu tujuan hidupnya itu peace. Terus aku kayak peace apa gitu kan? Peaceful peace. Terus aku kayak nggak tahu kenapa kalau di situ juga aku keingetan langsung sama Tuhan Yesus. Itu aneh emang, tapi tau gak sih kok yang tiba-tiba kayak kok aku ada kelupaan sesuatu terus keingetan gitu loh. Iya, kita itu, kaget sendiri. Iya, aku tuh kaget, kenapa gue keingetan sama Tuhan Yesus. Aku diem. Terus udah ngobrol selesai, akhirnya di situ dia nanya, kamu mau nggak ikut meditasi? Soalnya kayak, tapi meditasi tuh bertolak belakang sama Kristen nggak ya? Aku takut gitu kan. Mendingan kalau nggak usah kali ya. Tapi dia enggak, coba aja gitu. Udah coba ikut meditasi segala macam. Terus ada momen, jadi kan kita bertiga doang nih sama guru meditasinya. Ada momen dimana kita harus lihat-lihatan meditasinya. Dan deket banget jaraknya, cuman kayak aku kesini sama sini gitu ya. Nggak boleh ngomong, cuman lihat-lihatan mata. Hadap-hadapan gitu kan. Kebetulan temen aku sama temenku yang satu lagi, mereka hadap-hadapan. Aku sama gurunya. Udah dong, kan lihat. Nggak tahu kenapa kok aku tuh kayak ngelihat dari ujung mataku tuh kayak kok ada asap ya. Terus aku ngerasa enggak kali. Ini mataku berair. Jadi ada asap di mata. Nggak tahu kayak gini nih, kayak kok lagi lihat aku. Tapi kayak kok tiba-tiba ada asap keluar gitu loh. Terus aku sampai kayak enggak kali, ini air mata. Aku nggak kedip jadinya ada air numpuk gitu kali ya. Terus aku kayak enggak. Tapi kondisi sadar kan waktu itu? Sadar kok, lagi meditasi diem doang gitu. Oke. Berasa aneh tuh udah tuh. Terus kamu berasa kok kayak mukanya ini itu ada aneh tuh udah. Setelah meditasi gurunya bilang, I think you have a gift. Terus aku kayak apaan sih gitu kan. Takut kan, tapi kayak apaan sih? Iya, I think you have a gift. Terus aku kayak cuman ya udah. Terus dia bilang jangan berhenti ya meditasinya gitu. Terus aku kayak oh ya udah, oke. Sampai pas sehari sebelum berangkat pergi ke Aussie, ke Sydney, anggaplah itu jam 11.55 pergi naik pesawatnya ya, bener-bener malam. 11 malam ya. 11.55 malam. 12 malam lah ya. Iya, hampir jam 12 malam lah. Sampai aku jam 7 tuh masih habis meditasi lah. Iya. Udah pulang, terus aku mikir yang kayak bentar nih aku mau buru-buru nih, takut ketinggalan pesawat gitu-gitu kan, maksudnya masih deg-degan ya. Aku kayaknya harus nyampe rumah itu jam 8. Terus aku udah timingin kok, pokoknya jam 8 mandi sebentar, jam 9 berangkat, nyampenya jam 9.30. Terus ini udah kayak oke, soalnya aku takut ketinggalan pesawat. Tiba-tiba di hatiku ada yang ngomong, tenang, pesawat bakal nungguin kamu. Terus aku kayak apaan sih? Kayak siapa gue gitu kan. Siapa gue, ada impresi gitu ya. Ada impresi gitu. Aku sampai kayak oke, this is new. Udah selesai. Zelin pernah alami itu nggak? Baru kali itu. Oh iya. Itu juga emang agak kayak gitu kan. Jadi agak nggak ngerti gitu ya. Karena pengalaman pertama ya. Iya. Terus habis itu udah aku pulang tuh, siapin semua. Tiba-tiba bentar, paspor aku mana ya? Aku cari ke semua tempat kok, pasporku hilang. Oh iya? Udah mau pergi berapa jam? Udah mau pergi. Terus saya sampai kayak aku sampai bilang, Tuhan,
aku mau ketemu kamu loh, Iya. kamu nggak mau ketemu aku. Iya, iya. Karena kesannya kayak Iya. ini tinggal berapa jam dan Iya. ini acara Hillsong Conference setahun sekali. Iya, iya. Dan maksudnya aku udah nabung, udah ini, udah itu. Beneran sampai kayak udah mau nangis gitu loh kalau rasanya. Tuhan, gue mau ketemu lu gak mau ketemu gue gitu. Iya, iya. Akhirnya di situ aku masih nggak nyerah gitu kan. Nggak, pasti ada. Oke, aku cari sampai akhirnya nggak ketemu juga. Aku nyari ke mobilku, aku nyari ke semua tempat, kok nggak ada, aneh kan. Sampai akhirnya ada di hati aku lagi ngomong kayak, udah kamu packing lo aja. Terus kan kayak nggak mau Iya, kayak iya. gue masih mau nyari, Iya, pokoknya mau iya. nyari. Aku even packingan aku yang baru setengah masuk, Iya. aku setengahnya aku keluarin lagi. Oh. Saking, aduh masa sih di dalam-dalam nggak ada, Iya. nggak ada juga gitu kan. Akhirnya aku cari di internet. Apa yang aku harus lakukan jika pasportku hilang? Pertama, tulis surat laporan kehilangan dan serahkan ke kepolisian setempat, tulis ya. So aku yang kayak, aduh tapi gue tuh masih belum mau nyerah Iya, gitu loh. iya. Aku ngerasa kalau aku sampai bikin itu surat, aku nyerah. Itu aku ngerasa seperti itu ya. Iya, iya. Udah aku pasti yang nggak jadi berangkat ya. Iya, jadi aku kayak nggak bisa. Aku sampai nanya ke mamaku, aku kan a good citizen ya. Iya. Bisa kali aku kan kesana cuman mau ke Hillsong Conference terus pulang lagi. Iya. Bisa kali gue kesana pakai fotokopi paspor gue Iya. kali ya. Bisa kali aku sampai kayak udah udah andai-andai udah Iya. aneh tuh. Mama aku bilang nggak bisa loh, kamu mau ke negara orang lain ya harus pakai paspor. Iya. Orang nggak bisa gimana pun caranya nggak bisa gitu. Terus kan kayak terus gimana? Iya. Aku udah pusing banget gitu kan. Akhirnya akhirnya kan kayak ya udah itu udah jam 9 malam ada kali kan. So udah kayak Udah cuman mendekati. Iya. Aku udah kayak cuman aduh gimana ya udah deh. Ya udah aku udah cuman capek. Terus aku yang kayak mikirnya udah aneh tuh kok. Mungkin kemarin Tuhan tuh kasih gue banyak job supaya gue nabung lagi kali ya buat tahun depan, bukan buat tahun ini gitu ya. Terus udah mikirnya udah aneh-aneh gitu kan, udah capek gitu kan, udah ya udah deh, aku ambil laptop aku di meja sini, aku ambil laptop, terus nggak tahu kenapa aku pingin kesana ke meja yang satunya lagi. Iya. Aku taruh, duduk, terus pas udah gitu mulai tuh air mata mulai ngalir tuh. Terus orang kan kalau lagi sedih duduk gini ya, nunduk ya, terus mulai ngalir gitu kan, kayak aduh aku sedih banget. Sedih kenapa? Karena nggak bisa berangkat gitu ya mungkin sebenarnya. kayak cuma gara-gara pasportnya hilang doang gitu kan, kayak aneh banget, semua udah ready gitu Iya, loh padahal. iya. Udah aku gini, terus aku lihat di bawah meja aku ada ijo-ijo, aku ambil paspor aku kok. Langsung aku teriak kenceng banget, pasporku ketemu. Aku langsung Aduh, kayak menemukan sesuatu yang sangat berharga ya. gila banget kok, itu udah hampir mau jam 10 gitu Iya, kan. iya. Aku langsung kayak tanganku cepet banget, langsung ambil handphone aku, langsung pesen taksi, langsung beresin semua koper yang ada di iya. koper, udah sampai akhirnya, dan itu juga taksinya nggak tahu kenapa kok nyasar ke gang sebelah. Wah, lama Bisa lagi. bayangin makanya kayak ini kenapa not my day banget jadinya gitu. Iya, Itu iya. nggak nyampe 1 jam kali Iya. itu kok, kayak ini gimana udah pokoknya. Terus aku merasa yang kayak oke, semua udah ketemu nih. Iya. Mungkin ya Tuhan tuh nggak mau nih kasih pergi ke sana. kasih aku bawa barang aku. Oh. Mungkin aku harus lari pas udah selesai iniin tiketnya segala macam, harus lari kali ya. Jadi aku mikir kayak yaudah barang aku tinggal di rumah aja. Aku bilang ke mamaku kalau emang aku bisa masuk ke pesawatnya, barulah ini barang kirim ke Aussie. Tapi kalau aku nggak bisa ya udah, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi tanpa bawa koper. Mungkin aku mikirnya iya, gitu kan. Itu yang make skenario. sense ya. Skenario aku yang udah di kepala ini, pokoknya aku harus lari gimana caranya gitu kan. Terus mama aku bilang kayak nggak mau. Ya, hah nggak mau. Aku masih merasa yang kayak kenapa you nggak bantuin aku sih, kayak ya udah gitu. Tapi terus dia bilang nggak, kamu bawa koper kamu sampai ke sana. Kalau emang koper sana nggak bisa, balikin pakai taksi lagi. Suruh abang taksi nunggu. Terus aku yang kayak aduh iya ya udah deh. Oke, aku bilang ke bapaknya juga gitu kan, Pak tolong buruan supirnya. Tapi itu aku pakai taksi Bluebird ya, cuman bisa sampai 120 km per jam atau 110 km per jam, karena kalau nggak dia bunyi-bunyi gitu kan kok. Jadi aku kayak ya udah oke, aku mikir gimana caranya gitu kan, gimana intinya pas udah nyampe ke bandara
apa sih yang di counternya itu check in. check innya orang kan sampai kayak bingung kenapa aku udah lari soalnya kan, terus aku bilang masih bisa nggak, oh masih bisa Bu, oh masih bisa, aku masuk gitu kan, terus dia nanya langsung kopernya mana, oh iya kopernya di taksi, aku tinggalin dulu. Oh bisa berapa kilo Bu? Nggak tahu, 20 kilo 30 kilo kali. Oke aku ambil dulu, kasih lagi. Oke, terus orang kan bilang kayak Bu, memang ini Ibu bisa masuk nih, tapi saya takutnya Ibu ketinggalan pesawat. Jadi apapun yang terjadi Ibu harus lari. Oke, gitu kan. Aku lari kenceng banget, udah sampai ngos-ngosan, rambut udah berantakan sama semua. Pas udah sampai sana, bener-bener aku lihat kayak ada apa sih barisan gitu ya, orang ngantri. Terus aku lihat kayak masa sih masih ngantri? Jangan-jangan atau enggak udah hampir mau last call nih. Jadi kayak aku udah lari. Aku nggak berani tuh untuk ke barisan yang paling belakang, nanya ke orang, takut salah. Jadi aku maju sampai ke counternya, aku nanya, Pak ini yang ke Aussie bukan, yang ke Sydney bukan? Oh iya Bu bener, nih kita lagi ngantri, bentar lagi mau masuk. So kan kayak, oh delay kali ya, delay. Aku sampai lihat jamnya 11.35. Pada saat aku lagi bener-bener ngantri di barisan paling terakhir nih, kayaknya kan barisan nih, aku baru nyampe, baru kaki aku nyampe nih, tiba-tiba ada suara, penumpang Garuda Indonesia tujuan Sydney dipersilakan masuk. Soalnya kayak pas banget. Itu pas, itu bukan pas lagi kok. Itu kayak on point nih kayak gitu loh. Soalnya kayak lihat jam 11.35. Kok baru mau masuk 11.35 ya? Kan harusnya 11.55 berangkat. Harusnya kan kayak dari tadi dong. Soalnya kayak delay. Oke. Akhirnya udah masuk. Baru duduk nih, udah ngos-ngosan kan, kayak udah capek banget, udah cuma liatin gini. Nggak lama, 11.55 persis on time, kita langsung terbang. Aku sampai kayak, ini bener nggak sih? Nggak percaya kok, karena biasanya kalau kita telat masuk, kita telat terbang juga dong. Tapi ini tuh persis 11.55. Jadi aku cuma lihat lagi terus kayak, cuma diem. Terus aku keingetan yang tadi ada kata-kata itu, tenang, pesawat bakal tungguin kamu. Terus aku kayak cuma diem lihat ke kaca, nangis, cuma bisa kayak, aduh ya ampun Tuhan, kenapa dari awal aku nggak dengerin kata hati itu? Kenapa aku nggak dengerin kata hati ini supaya aku nggak usah kedebak-kedebuk, nggak usah pusing. Dari awal pesawat bakal tungguin kamu, dari awal kenapa nggak packing aja, kenapa nggak ambil laptop langsung semuanya gitu loh. Tapi aku masih fighting kan, aku maunya I want to do it my way. Aku nggak mau gitu kan. Terus akhirnya aku cuma bisa nangis sesegukan gitu kan. Terus cuma bilang ya udah Tuhan, apapun yang kamu bakal lakuin aku pada saat di Aussie, apapun yang kamu minta, aku bakal lakuin tanpa aku nanya. Kayak aku bakal lakuin, karena kalau nggak aku capek kayak gini gitu loh. Ya udah aku berserah aja. Nah, di sana ada sesuatu yang menarik nih. Iya. Ini masih introduction ya guys. Sampai sana, aku kayak keingetan sama guru meditasi aku bilang jangan lupa meditasi lagi. Jadi pas baru sampai, udah mandi segala macem, meditasi tuh. Terus aku tuh masih mikir loh yang kayak meditasinya mau di bawah, di lantai atau di atas ya, di atas kasur. Terus aku mikir habis mandi di atas kasur aja deh, di atas kasur, oke. Terus posisinya itu tuh ada TV persis di depan kasur aku, di atas gitu ya. Di tulisannya ada scan this QR code to connect to wifi. Terus aku mikir, enggak nanti aja. Aku ambil remote, aku matiin. Aku taruh remote-nya di pojok gitu kan. Terus HP aku juga airplane mode, matiin. Terus aku udah lihat kayak oke, semua udah oke lah. Oke, aku meditasi karena aku pingin meditasi aku itu nggak mau ada suara yang bising dari mana-mana. Pokoknya semuanya tenang lah. Matiin, udah. Oke. Baru gini, diem. Tiba-tiba TV nyala sendiri. Tak. Terus aku langsung kayak, aduh, ini apa nih? Karena posisinya cewek sendirian di kamar hotel di Aussie. Terus siang bolong kok, masih jam 11-12 gitu. Kayak tek, nyala. Kenapa aku bisa tahu itu suara TV nyala? Karena aku barusan matiin kan. Suaranya sama gitu loh. Jadi aku diam doang kan. Terus aku mikir, mau gue lihat nanti gue ngeliat sesuatu. Kalau gue diem aja gue juga penasaran gitu kan. Aku pelan-pelan lihat ke bawah, akhirnya gini, ini naik ke atas gitu kan. Nggak bohong kok, itu ada
Di TV itu nyala. TV nyala. Oh. Tapi lucunya TV-nya itu anggap ya, ini TV gitu ya. Dia nyala, tapi setengahnya hitam, setengah ke bawah, setengah ke atas ada cewek bule, rambutnya segini. Iya. Aku inget banget rambutnya segini, mukanya agak berkerut karena dia agak tua. Iya. Rambutnya itu warna kayak ash, pirangnya tapi pirang-pirang luntur gitu. Iya. Pakai bajunya, dia pakai bajunya juga warna coklat gitu. Iya. Dia ngeliatin aku persis, bener-bener lihat ke mata aku. Terus mukanya yang kayak agak campuran marah sama sedih, which is kayak kecewa gitu. Aku udah lihat gitu kan. Terus aku berusaha tenang gitu loh. Iya. Terus aku cuma kayak lihat bentar, terus aku merem lagi, udah. Terus aku ngeliat yang kayak ada rumah di belakangnya, ada pohon juga. Terus aku kayak enggak kok, gue mungkin liatnya itu kali ya Netflix kali ya, Iya. kayak film Netflix. Kadang kan kalau di Netflix dia itu cuma setengah ke atas yang kayak di trailernya yang langsung muncul gitu kan. Oh mungkin Netflix. Tapi ini Zeli merasa itu benar ada di TV ya? Bukan penglihatan atau Nggak pokoknya di TV kok, karena ya yakin tuh bahwa itu TV yang nyala ya? TV nyala karena yang dari dengar suara itu Suaranya kan. dia udah nyala gitu. Iya, sampai akhirnya saya ngerasa kayak udah aku diam. Terus aku berusaha yang kayak tenang. Aku akhirnya selesai meditasi aku. Iya. Terus aku lihat lagi dong pelan-pelan gitu kayak oke, coba gue lihat ya. Lah, TV-nya nggak ada tuh cewek lagi. Tapi ada tulisannya scan this QR code to connect to Wi-Fi. Berarti masih dalam kondisi nyala itu ya? Nyala. Terus aku bingung kan. Jadi Iya. saya kayak aduh aku lihat apaan gitu kan. Lihat apaan. Iya. Itu dia bener-bener aku cuma bisa merinding yang kayak Iya. aduh ini gak lucu banget Tuhan. Maksudnya kayak kenapa tiba-tiba ada beginian gitu Iya, kan. iya. Udah aku lihat lagi, maksudnya itu masih di sana kok. HP aku sama Remote remote-nya. TV ya. Terus udah gitu kan. Akhirnya aku ambil, aku matiin lagi. Terus selang sejam 2 jam aku penasaran. Memangnya kalau aku nyalain ntar muncul kayak gitu lagi? Iya. Aku coba iseng nyalain. Enggak. Normal biasa ya? Normal biasa. Jadi kalau emang kamu pingin nonton Netflix, ya kamu harus klik kamu mau nonton Netflix. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba ada gambar sendiri gitu loh. Jadi aku yang kayak oke, gue liat apaan gitu kan. Pokoknya seharian itu aku gak bisa tidur lah jadinya. Kayak tidurnya tuh yang kayak aduh takut nggak gitu tenang kan. lah ya. Gak tenang banget. Nah udah besokannya Hillsong Day One mulai. Udah pas aku chat temen aku lah yang kayak oke, ketemuan di sana jam berapa? Karena ternyata temen aku juga ada yang ikut tapi dia tinggal di tempat lain sama beda temennya yang hotel lain ya. Jadi katanya oh yaudah kita bisa ketemuannya pas di sana aja. Oke. Terus dia bilang dia udah sering ikut lah. Dia hampir tiap tahun ikut. Oh, ikut. Temenku. Dia itu bilang katanya kita nyampe sana jam 4 aja. Karena mulainya jam 6. Jam 4 nyampe ambil ininya gelangnya dulu segala macam. Iya. Oh, oke. Tapi sebenarnya tulisan di email itu jam 2 dan aku kayak ngerasa udahlah jam 2 aja aku pergi karena aku masih pengen lihat tempat-tempatnya. Ada apa aja sih ini mau explore mau sana explore ya. gitu. Oke. Udah jam 12 nih. Oke, udah siap. Tapi kok aku mau masak ya? Kok aku pokoknya kayak nggak bisa pergi kok. Nggak tahu kenapa kayak rasanya ada yang menahan gitu atau Iya. menghalangi gitu. Iya. Kayak bentar deh aku makan dulu. Bentar deh aku ini. Udah sampai jam 2 aku masih belum pergi-pergi. Terus aku kayak kenapa ya aku nggak pergi-pergi? Aku kan masak udang. Agak bau kan di sana. Aku akhirnya buka jendela. Pas aku buka jendela begini, aku lihat sebelahnya ada emang rumah sakit. Namanya Northwest Private Hospital. Terus aku yang kayak nggak tahu kenapa tulisannya ya kok. Kayak ke zoom nih mataku. Kayak yang harusnya biasa tapi kok kayak di zoom gitu loh. Kayak mataku seakan-akan jelas gitu ngeliatnya. Ada lensa zoom yang dikasih gitu loh. Padahal aku gak pakai kacamata, gak pakai soft lens gitu kan. Jadi dekat gitu ya. Deket banget. Terus aku sampai kayak tunggu. Ini gue kayak kenapa ya bener. Coba aku lihat lagi. Masih sama. Padahal kemarin aku udah lihat itu berkali-kali udah biasa aja gitu. Ya udah apa lah itu biasa aja gitu loh. Jadi aku kayak bentar. Kok mulai aneh gitu kan. Lihat lagi sama. Terus yang kayak oke, gini deh. Aku kayak agak sedikit tantangin sih sebenarnya. Aku ngomong ke Tuhan, gini Tuhan, oke. Kalau emang ini dari kamu, coba unjukin satu hal lagi tanda yang emang ini dari kamu gitu.
Akhirnya aku coba, aku lihat lagi. Itu aku nggak bohong kok, itu udah kayak di Alkitab yang awan tiba-tiba kebuka dan sinarnya cuma ada di situ doang. Terus aku lihat lagi, aku kayak gitu tuh kayak cuman oke, sip gitu kan. Aku berusaha untuk nggak lihat tuh. Akhirnya aku cuma kayak ke WC dulu, aku kayak bergumul gitu ya kayak. Kenapa ada tanda itu di situ Tuhan? Di rumah sakit itu. Di rumah sakit itu maksudnya kayak kamu mau aku ngapain? Kamu mau aku ke sana? Kalau kamu mau aku ke sana mau ngapain? Mau tiba-tiba keingetan gitu kayak cewek yang kemarin yang aku nonton, aku lihat di TV. Iya. Terus aku kayak oke. Kalau aku kesana mau ketemu dia, tapi ayo dong kasih aku dulu sesuatu, namanya siapa atau nggak apa. Tiba-tiba sekelibet di telinga aku kayak ada suara Elizabeth gitu. Terus aku kayak cepet banget gitu kan. Kan agak aneh ya. Iya. Terus aku kayak bentar, ini bener nggak sih yang kayak ini tuh khayalan aku atau jujur aku di sana aku takut banget. Dan kayak Zelin mengalami hal yang begini pertama kalinya ya. Iya, makanya itu kan kayak ada sesuatu yang kayaknya aneh gitu. Banget lah, maksudnya kayak kenapa ya kok baru sekarang gitu kan. Terus aku cuman udah oke. Terus aku lihat lagi gitu kan tempatnya, bener sih masih sama persis. Itu lama banget kok, jadi kan kayak oke, bentar. Akhirnya aku nggak tahu kenapa mau buka tirai yang di jendela sebelahnya. Pas aku buka begini, aku lihat tulisannya Iron Cancer Center. Jadi dia kayak mungkin tempat khusus orang sakit kanker ya. Iya. Di sana, jadi agak terpisah dari rumah sakitnya, tapi tulisan si Iron Cancer Centernya itu jelas. Bener-bener sama tuh, kayak ke zoom in lagi kok di mataku. Dan kayak ada apa ya? Cahaya yang bergelimang gitu. Jadi kayak aku tuh bisa liatin itu terus kayak menarik gitu loh di mataku. Terkonsentrasi lihat itu ya. Iya, jadi aku kayak kenapa ya? Oke. Mungkin di sana. Maksudnya aku kan berusaha menanya sama Tuhan lagi nih. Coba kasih aku tanda yang jelas. Jangan sampai aku dateng celingak-celinguk terus orang jadi curiga sama aku. Terus aku sebelum ke Hillsong aku udah ke polisi, kan nggak lucu ya kok ya. Kayak nih cewek kayak siapa sih nih gitu, kayak nggak jelas. Jadinya akhirnya ditangkep gitu kan, kayak aduh amit-amit gitu kan. Akhirnya aku berusaha yang kayak oke, bentar Tuhan, ayo dong kasih tanda lagi. Coba deh, coba gini. Tempat udah jelas, muka orangnya udah jelas, namanya udah jelas. Oke, gini deh Tuhan, coba ya. Gimana caranya aku bisa masuk ke situ? Apakah itu buat khusus orang pakai kartu atau apa? Coba ya Tuhan, kalau ada satu orang yang masuk bisa kayak ya udah masuk aja gitu ya, tanpa ini itu, aku bakal ikut deh. Kayak oke. Aku liatin gitu ya, bener. Nggak lama ada orang masuk. Dan dia nggak pakai kartu, nggak pakai ini, nggak pakai itu, masuk aja. Terus aku kayak langsung, oke. Udah nih. Terus udah aku udah janji ya tadi di pesawat ya kayak apapun yang terjadi ya gue ikut. Tanya-tanya. Udah nggak usah mikir-mikir dua kali lagi nih. Udah selesai nih pertanyaannya, udah dikasih tahu semua nih. Udah masuk aja gitu kan. Jadi aku kayak deg-degan tapi kayak ya udah oke. Terus aku sampai mikir gimana caranya supaya aku nggak kelihatan kayak orang gila. Karena gue nggak tahu gue harus ngapain di sana. Yang di pikiran aku cuman aku datang, mungkin apa sih yang biasanya orang Kristen lakuin kalau dia ke rumah sakit? Apa kok? Ya berdoa. Iya kan? Mendoakan orang. Jadi aku kayak mungkin aku harus ketemu itu cewek dan mendoakan tuh cewek kali ya. Jadi aku yang kayak ada di pikiran Zelin itu ya. Iya, jadi aku kayak iya kali ya. Ya udah deh, oke. Aku yain aja gitu kan. Akhirnya aku kayak pakai baju yang rapi, dandan dulu sedikit, pakai kacamata yang kayak ya orang nggak anggap aku aneh kalau aku nanya sesuatu di sana gitu. Jadinya yang kayak oke, udah siap. Oke, aku ke bawah. Pas aku udah nyampe ke depan gerbangnya itu yang si Iron Cancer Center itu, jantungku kok ya ampun deg-degannya udah kayak aku sampai bisa denger sendiri gitu kayak ini bener nggak sih aku masuk ya. Dan lucunya pas aku celingak-celinguk ke sebelah kanan kiri, kosong jalanan. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali, kosong. Aku kayak ini gila, aku berasa kayak lagi diuji gitu loh. Kalau emang lu percaya ya lu masuk. Kalau nggak ya lu balik lagi gitu. Jadi aku kayak oke. Terus aku kepikiran gini, gila ya, coba ada satu orang aja yang aku bisa tanya yang punya pengalaman kayak gini. Siapa ya? Nggak tahu kenapa lagi kok. Aku kayak langsung kepikiran, pastor
Yohanes. Oh. Jadi yang di gereja aku yang baru itu ada satu pastor. Aku pernah dengar cerita dari orang ya, tapi ini ya. Dia itu juga punya penglihatan yang sama. Dia pernah dikasih Tuhan penglihatan untuk doain orang. Cuma dikasih tahu kayak ada apa sih tugu gitu yang ada jamnya segala macam. Oh ternyata itu di luar kota, bukan di Jakarta. Akhirnya dia ke sana tuh ketemu ini gitu-gitu kok. Pokoknya ya intinya itu ada tanda-tanda dia datang benar terjadi gitu ya. Terus aku langsung kepikiran dia, terus aku kayak, tapi aku tuh nggak deket banget sama dia. Aku nggak even punya nomornya gitu loh. Jadi aku kayak nanya nggak ya, tapi ntar dia anggap gue aneh lagi atau gimana ya. Pokoknya aku kebanyakan pikiran lah. Jadi aku mikirnya kayak, udah nanti aja deh. Kalau memang ini dari Tuhan, aku bisa masuk, aku udah selesai semua, baru aku cerita kali ya. Itu lebih make sense kan. Ya udah deh, oke. Aku masuk. Pas masuk juga yang kayak orangnya kayak ada resepsionis tapi orang Asia juga gitu loh. Jadi aku kayak berasa tenang gitu yang kayak oke gitu kan. Pas datang terus dia nanya langsung, "May I help you?" Terus aku diem. Terus aku kayak cuman ngomong apa ya? Bingung juga ya. Bingung apa ya? Ini baru pertama kali kan. Terus aku kayak apa yang pertama kali orang bisa nanyain ya? Terus aku kayak cuman do you have any patient here? Terus dia bingung kan? Iya, nggak ada kenal. Iya, terus kan kayak tunggu. Waduh, dia udah lihat muka aku aneh nih. Terus dia nanya lagi yang kayak may I help you? Udah mulai nadanya tuh udah mulai agak tegas itu. Terus aku takut kan? Gue takut banget diusir kok. Takut banget diusir. Jadi aku yang kayak gitu kan, udah mikir, udah mau nangis gitu kan, kayak kok ngomong apa? Terus aku kayak I don't know. Aku cuma bisa ngomong gitu. I don't know. But do you have anyone that I could pray for? Terus dia kayak tadinya udah mau deketin aku kayak, kenapa lu mau nangis gitu kan? Terus dia langsung diem. Bingung. No. Iya. Dia langsung nunjuk ke pintu keluar. Aku suruh keluar. Intinya aku kayak diusir gitu kan. Terus aku langsung oke, sorry, thank you. Oke. Aku keluar, aku cuma nangis, malu gitu kan. Aku diusir loh gitu. Kayak aku langsung cari Instagramnya Pastor Yohanes. Nah lucunya di situ aku kan langsung nyari, langsung DM dia kan. Aku bilang yang kayaknya aku dapet sesuatu yang kamu punya juga deh kok gitu kan. Aku bilang. Terus si Pastor Yohanes katanya dia lagi di Bandung loh, lagi libur sama keluarganya. Katanya dia tuh lagi pegang HP-nya begini nih. Kayak lagi nungguin sesuatu ya bang. Tapi dia juga nggak tahu apa. Pas banget masuk jadinya. Dia langsung bales. Bales nomornya segini, aku langsung WhatsApp call, aku langsung bilang, ceritain semuanya dari awal sampai akhir tuh. Terus dia cuma ketawa. Oh gitu. Jadi sekarang yang kamu rasain apa Zelin? Terus aku cuma aku malu, aku diusir loh. Kalau emang ini dari Tuhan, kenapa aku gak langsung ketemu tuh cewek itu? Kenapa aku gak bisa langsung doain? Udah selesai, kelar kan? Kayak, kenapa aku diusir? Aku malu banget. Terus dia kayak ketawa doang, kayak oh gitu. Terus dia bilang, ya kerjanya Tuhan gak kayak gitu Zelin. Aku tuh butuh waktu sebulan loh buat tahu dan buat bisa doain orang dan tahu kenapa Tuhan suruh aku kayak kesana gitu. Terus aku kayak, hah? Sebulan. Aku di sini cuma 5 hari. Kayak kok nggak make sense ya? Terus aku cuman oke. Iya, nanti ya kalau kamu udah pulang kita ngobrol lagi. In the meantime ya udah ikutin aja dulu ininya Tuhan. Terus aku yang kayak oke. Udah tutup tuh telepon. Terus di situ tuh aku lagi manusianya banget kok yang kayak sebulan. Kayak nggak puas gitu rasanya. Kayak sebulan gitu kan, lama banget gitu kan. Di situ aku iseng lagi, telepon guru meditasi aku. Aku telepon dia, sama persis aku ceritain semuanya. Terus dia bilang, oh itu mungkin kamu lagi meditasi, lagi terang-terangnya, terus ada makhluk-makhluk halus itu datang ke kamu, kaget liatnya, loh kok malah kamu, bukan tujuan yang mereka mau. Kamu di situ menurut aku mungkin dia butuh pertolongan, dia kamu doain aja. Jadi pada saat kamu meditasi kamu bilang aja doain yang baik-baik, yang bagus-bagus supaya dia nggak ganggu kamu. Terus aku yang kayak ini lebih make sense deh gitu. Soalnya ini kayaknya iya sih, ini lebih make sense. Kayak sebulan kayak kelamaan deh. Jadi ya kali ya. Akhirnya pas malam itu aku lakuin yang dia suruh lah. Meditasi lagi, selesai. Nah
pada saat ke Hillsong itu, aku tuh suka banget kok yang namanya lihat bulan. Oh. Iseng doang kayak cuman lihat ke atas, ada bulannya bagus ya, bulannya terang banget Iya. gitu. Nah pas day one itu aku lihat bulan, aku kaget karena kok Hillsong pakai tanggalan bulan juga ya. Oh. Jadi bulannya udah mau full, udah mau full Purnama moon. ya. Iya, jadi Hillsong itu 3 hari kok. Jadi hari pertama bulannya masih nggak terlalu full. Oh, jangan-jangan hari ketiga bulannya full full. nih. Terus aku kayak bercanda doang dalam hati Iya. kok, not even ngomong ya. Iya. Aku cuma bilang, wih, mungkin nanti di hari ketiga Tuhan mau kasih aku sesuatu Iya. kali ya. Ini pakai full moon dan gini mungkin iya kali. Iya. Tiba-tiba di hatiku lagi kayak ada yang jawabin. Kalau hari kedua kenapa? Oh. Terus aku yang kayak, tunggu bentar. Kenapa hati aku yang satu nanya, yang satu bales lagi? Iya. Kayak, tunggu. pertentangan gitu. Aneh kok, karena biasanya nih ya, kalau kita berpikir nih, pakai otak, kita tuh tahu, oh ini suara pikiran kita, ini suara hati kita. Iya. Tapi, aku nanya pakai hati, kok yang jawab Yang ada hati hati lah. juga. Dan aku tahu, ini bukan suaraku. Jadi yang kayak, bentar. Terus aku cuma kayak, enggak kok Tuhan bercanda, mau bercanda kayak, Iya, iya. ya kalau terserah Tuhan, mau hari pertama, kedua, ketiga juga terserah. Cuman kan aku kayak bercanda doang Iya. gitu. Udah kayak gitu, hari pertama udah lewat. Pas hari kedua, aku ingat banget, aku lagi lunch break, kita lagi makan siang. Sama teman aku ini namanya Caca yang kita ketemu iya. di sana. Akhirnya aku Iya. berdua mulu lah sama dia. Tiba-tiba di lunch break itu kita lagi makan ya, capek kan kayak udah ngantri, apa rame banget kan, sampai berapa ribu orang itu di sana. Iya. Terus aku lagi makan gitu, tiba-tiba si Caca bilang, Zerlin, dia sembari makan tuh, aku mau ngomong sesuatu. Terus aku kayak, udah, Ca, nggak usah ngomong, nggak apa-apa, udah kita sama-sama makan, Iya. diem aja, nikmatin makanan kita, udah kayak soalnya kita tinggal punya waktu 15 menit Iya. lagi nih, habis itu kita harus masuk lagi nih. Iya. Enggak, aku mau ngomong. Terus aku kayak, oh ya udah, kenapa? Terus dia bilang, aku ngerasa pas kemarin aku doa, kok Tuhan ada ngomong, kamu bakal memberkati banyak orang ya. Lewat kamu orang-orang bakalan ini. Terus aku diem, aku cuma nanya kayak, hah? Aku tuh nggak ngomong loh ke Caca, ke temen aku ini, Iya. tentang apa yang Iya. aku lihat Iya, kemarin, iya. tentang apa yang aku rasain kemarin. Aku nggak ada ngomong-ngomongnya kok. Tapi kayak, kok Tuhan ngomong ke dia, terus dia ngomong ke aku. Jadi kayak, nyambung ya. iya, terus aku yang kayak cuman, oh, oke. Aku cuma bisa senyum, oke, terus kita lanjut makan. Iya, iya. Kita udah gak ada ngomong lagi, udah. Itu peneguhan kali. Iya, agak kayak, kok konfirmasi. dia tahu ya, gitu loh jadinya. Iya, maksudnya lucu ya Iya, cara kerja Tuhan gitu iya, kan. iya. Sampai akhirnya udah. Jadi di day 2 itu pada saat selesai lunch, kita ada bareng-bareng lagi. Terus habis itu kita kepisah-pisah untuk milih kelas. Iya. Master class kita Iya. bilangnya. Ada yang master class-nya untuk leadership, ada yang buat ini itu banyak lah. Terus si Caca nanya ke aku, kamu mau ambil kelas yang mana? Terus aku udah bilang, oh kayaknya yang ini nih, leadership atau tentang manusia, human gitu. Terus udah, terus dia bilang, oh ya aku juga kayaknya mau yang sebelah ini deh, yang ini. Oh ya udah, oke deh, oke sip. Tiba-tiba dia pergi. Dia pergi duluan, dia bilang, aku harus ini dulu ya, jadi aku pergi duluan. Oh ya udah, oke sip. Udah, terus udah mau bubaran tuh. Iya. Terus MC-nya bilang, oke, so this is the list of the master class. You can see ini di mana. Terus aku kayak, kok hati aku kayak dia ngomong lagi, udah kamu ikut Holy Spirit meeting yang paling bawah. Terus aku kayak, bentar, aku baru banget loh ngomong ke temenku, aku mau yang ini. Kenapa hati aku ngomong lagi enggak? Kamu pilih yang ini. Terus aku kayak, aduh. Tapi inget lagi janji, aku udah harus turutin apapun yang Tuhan mau gitu kan. Jadi aku kayak, yaudah, oke. Kalau ini emang dari Tuhan, gini deh, Tuhan, aku agak sedikit tantangin lagi sih ya ampun. Aku bilang ke diri aku, oke gini, kalau emang ini dari Tuhan, tunjukin aku jalannya. Aku nggak bakal nanya orang tempatnya di mana. Aku nggak bakalan mencoba cari tahu gitu ya. Tapi tuntun langkah aku supaya aku sampai ke chapel. Karena di Holy Spirit meeting itu yang si masterclass itu adanya di chapel. Oke deh. Sip. Udah semua bubaran. Akhirnya aku juga bubar dong sendiri. Itu berasa kayak lagi di film gitu loh kok. Ada 2 pintu besar. Iya. Semua orang kayak banyak banget ke pintu ini. Tapi pintu ini kosong. Kok hatiku mau ke sana ya? Yaudah deh aku ke sana ikutin.
jalan keluar. Sekarang ada yang segerombolan ke sana, terus aku kayak mau ke sana ya. Ya udah deh, aku ke sana juga ikutan. Sampai ada kayak angin dari sana ke sini, kenceng banget. Aku akhirnya harus begini dong. Soalnya takut matanya kemasukan gitu aja, kayak aku kayak gini. Jalan, terus aku lihat ada kaki orang 2 gitu jalan di depan aku. Dan aku tahu itu bule, karena mereka ngomongnya kan bahasanya ini kan ada logatnya lah. Aku lupa dia ngomong apa, cuman aku inget, aku ketawa dalam hati karena Kenapa? mereka berdua kayak bercanda gitu. Iya. Terus aku merasa gue ikut dia deh. Ya, pas ikut dia, bener aku nyampe ke chapel. Itu kan kayak ada, Tanpa bertanya ya. Iya, padahal nggak tahu tempatnya Iya, kan, nggak mau tanya ke tempat. lokasi tapi nggak sempet kan Iya, buat iya. lihat-lihat gitu kan. Bener ke chapel. Chapelnya kecil banget, bener-bener kayak gereja yang zaman dulu tuh yang silingnya tinggi, Iya. terus yang kursi-kursi kayu ada 2 di sebelah kanan kiri orang, jadi orang-orang mepet gitu loh kalau mau ini duduk, ada mimbarnya segala macam. Udah, sekolah kayak cantik ya, bersih, putih gitu kan. Aku duduk. Dan aku berjanji ke diri aku juga nggak usah ngomong ke kanan kiri deh, walaupun orang Indonesia juga sebelah kanan kiri misalkan gitu, udah diem aja. Pokoknya be content aja, diem sendiri gitu. Udah akhirnya udah mau mulai segala macam. Terus aku lihat gitu kan atasnya, gila plong banget, nggak ada apapun gitu kan. Oke, aku lihat ke kanan ke kiri, udah oke. Terus aku lihat orang di depan, ada cewek, dia itu interpreter. Buat penerjemah gitu ya. penerjemah tapi pakai bahasa tangan itu kan, interpreter. Terus aku lihat, ya ampun, aku tuh udah lihat itu dari kemarin. Ternyata mereka di semua tempat ada, hebat banget ya Hillsong, aku pikir yang kayak tetap menyediakan kebutuhan untuk orang yang kebutuhan khusus lah ya. Iya. Terus akhirnya aku cuma liatin dia kayak iya. And aku ngerasa itu tuh aku pernah belajar dulu. Kayak simple aja gitu. Jadi aku ngerasa yang kayak it's an art gitu loh kok. Tanpa membuat suara, kita udah bisa berkomunikasi gitu. Jadi aku kayak bagus ya. Udah. Aku lihat lagi gitu kan, ke kanan ke kiri gitu. Tiba-tiba pas aku lihat ke sini lagi, aku ngerasa yang kayak ada migran gitu loh kok, kayak ada bukan migran sih, lebih ke orang tangan nih kayak gede gitu. Giniin aku nih, teng gini. Aku sampai bener-bener bentar, aku kayak mau jatuh. Pusing banget. Gini. Akhirnya aku ngerasa kayak bentar, ini kenapa ya? Aku kalau pingsan di sini nggak lucu sih gitu kan, kayak udah. Terus aku kayak bentar, udah. Aku ke depan, aku langsung lihat tuh cewek lagi kok. Cewek yang aku lihat di TV ada di depan situ, dan dia ternyata temennya si interpreter itu. Dan aku langsung mau nangis, cuma diem, kaget banget lah kok, siapa sangka gitu kan. Kan kayak, tiba-tiba ini aku nih di atas kepala aku ada kayak segini doang, kipas dari atas kayak gede banget, nyorot ke kepalaku, dan aku berasa dingin banget, tapi dinginnya cuma di sini ya. Iya. Dan aku kayak langsung, bentar ini kenapa ya gitu kan. Aku lihat ke atas, nggak ada AC. Aku lihat ke kanan ke kiri, nggak ada apapun. Aku sampai lihat rambut orang sebelahku bergoyang-goyang, nggak mungkin mereka juga berasa, tapi nggak tahu dari mana gitu kan. Nggak ada kok. Aku sampai mau begini nih, takut hilang, karena aku kayak bentar, ini apa ya? Aku berusaha inget-inget kayak ini apa gitu kan. Dan aku inget ada satu pastor namanya Alicia. Dia itu kemarin pas di Day One cerita, dia itu dulu tuh pernah mendapatkan anugerah gitulah dari Roh Kudus. Rasanya seperti disiram air dingin satu tubuh. So aku ngerasain kayak, itu yang dialami sih. Nah, aku pada saat hari pertama itu aku mikir sendiri kayak gimana sih rasanya? Kayaknya seru ya, ada rasa-rasa kayak gitu. Hebat banget sih orang-orang bisa kayak gitu. Hari kedua itu aku ngerasain, dan aku merasa kayak gini tuh urapan dari Roh Kudus. Gini tuh urapan dari Tuhan gitu. Jadi aku kayak cuma bisa nangis ngeliatin itu cewek di depan, persis banget mukanya yang kayak di TV kemarin aku lihat kok. Sama aku cuma bisa nangis yang kayak gila ya. Aku tuh udah hampir gak mau kesini loh. Aku udah hampir mau ke masterclass yang lain. Tapi Tuhan benar-benar tuntun jalanku untuk kesini, untuk ketemu di depan situ. Dan aku cuma kayak oke, maksudnya gila ya Tuhan, maksudnya apapun yang terjadi tuh lu selalu kasih arah sih. Gitu loh. Kemudian apa yang Zelin lakukan setelah akhirnya udah selesai semuanya masterclass? Aku bilang kayak, Tuhan tolong dong, kalau emang kamu ingin aku doain dia,
buat dia berada di situ terus, nggak kemana-mana gitu. Iya, biar nggak kehilangan Dan, iya, aku kayak please gue udah ketemu kamu, lu jangan kemana-mana gitu. Akhirnya aku udah selesai semua, aku samperin dia. Akhirnya minta waktunya sebentar ngobrol. Dia lagi ada ngobrol sama orang lain awalnya. Terus aku kayak hai, terus dia kayak langsung iya oke. Terus ini kali ya, apa sih namanya? Aku langsung nanya, sorry. Konfirmasi Dia nanya, namanya enggak, dia nanya dulu. Oh ya, may I help you? Terus aku kayak, can I pray for you? Terus dia langsung, oh ya, sure. Persis kok mukanya, rambutnya, matanya. Tapi aku sampai lihat yang lucunya ya, yang cuman beda adalah kerutan-kerutan di muka dia agak ada kemerahan sedikit, nggak tahu kenapa. Terus mungkin kayak pas lihat mukanya ya, nggak tahu kenapa aku punya impresi yang kayak, kok kayaknya dia kecewa ya sama Tuhan. Terus aku mikir lagi gitu kan, kenapa ya ada impresi kayak gitu? Terus aku kayak cuman lihat muka dia, kok muka dia tuh kayak capek, kayak lelah gitu. Terus akhirnya ngobrol sama dia, terus aku bingung kan gimana ini ngomong apa, doain apa. Aku cuma keingetan Iron Cancer Center. Oh mungkin jangan-jangan dia punya kanker kali ya. Aku doain dia kali ya. Oke, tapi kan gimana caranya nanya ke orang yang kamu nggak kenal kalau apakah benar kamu punya kanker atau enggak gitu kan? Tersinggung. Iya, terus mending tersinggung kok. Jangan-jangan aku yang kasih tahu dia punya kanker, dia nggak tahu kan nggak lucu gitu kan? Dia kayak ini ngomongnya gimana ya gitu kan? Oke, terus aku apa yang pertama kali orang bisa nanyain? Oh, nama dulu. Oke, terus aku nanya, oh anyway, what's your name? Terus dia bilang Margaret. Terus aku kayak loh. Oh beda nih. Kok beda ya? Kok aku dengernya Elizabeth gitu ya? Terus aku kayak cuman oke. Bingung kan mau nanya apa lagi ya? Oh oke. Is Elizabeth means anything to you? Terus dia cuman terus kayak nggak denger suaranya. Mungkin dia udah keseringan pakai bahasa tangan. Jadi pada saat ngomong tuh lembut banget, kecil banget suaranya. Jadi sorry I cannot catch what you're saying. Terus dia, oh it's my friend's name. Terus dalam hati, ya iyalah semua orang teman-teman namanya juga Elizabeth gitu kan. Itu bukan nama yang gimana banget. Jadi kayak gimana ya apa ya gitu kan. Terus aku diem kan. Oh oke. Terus aku kayak apa ngomong apa gitu kan. Akhirnya aku cuma diem, aku liatin dia. Terus aku yang kayak oke. Kalau emang misalkan aku benar, pasti pada saat aku sebut tentang kanker, dia pasti langsung kayak kaget. Tapi kalau aku salah, waduh, dia diem aja gitu kali ya. Jadi aku liatin dulu matanya gitu kan. Terus aku bilang gini kayak, again, I don't know. But is there any, I don't know, is there any chance you have cancer? Ragu-ragu juga ya. Iya, takut banget kok, takut banget salah gitu kan. Cancer, aku sampai ngomong pelan banget cancer. Terus dia diem, muka dia flat, cuma gini. Terus aku langsung kayak, aduh, mati gue salah ya, aduh gimana nih gitu kan. Terus dia kayak, cuma ngawang dikit, terus dia bilang, actually dokter ada found something under my breast. Dia bilang. Terus aku kayak langsung bener nih. Oh my God. Terus dia bilang but only me, my husband, and my doctor yang tahu. Terus aku kayak aku langsung cuma nangis kayak oh my God, I found you gitu kan. Terus aku langsung bilang may I pray for you? Dia bilang oh ya sure. Tapi mukanya masih flat, masih diem. Terus aku kayak ya udahlah, udah aku doain dia. Intinya aku cuma doainnya gini, Tuhan itu masih lihat kamu kok. God still see you. Memang mungkin lu kecewa, lu udah apa ya bilangnya, udah pelayanan sama Tuhan terus-terusan. Tapi kok tiba-tiba dapat penyakit kanker ini. Mungkin kamu kecewa, tapi Tuhan tuh selalu bersama kamu. Udah selesai kayak gitu, udah. Terus dia diam. Terus dia bilang, wow, your prayer is very on point, very on point. Terus aku kayak cuman, oh ya udah, bagus lah gitu. Terus dia baru nanya nama aku, oh yeah, sorry, what's your name? Oh Zelin. Oh where you from? Indonesia. Dia langsung Indonesia? Kaget dia. Kaget banget kayak lah.
tadi gue nebak lu kanker, lu diem, kenapa pas tahu aku orang Indonesia dia kaget gitu kan, kayak kenapa sih gitu kan. Dia yang kayak oh wow, terus dia diem lagi, terus dia yang kayak mikir, terus dia bilang gila ya, I think God use Indonesian people surround me to bless me too. So kayak may I know why? Oh yeah, I have a sponsor kit in Indonesia. So kayak oke. Iya in Java. Dia bilang, di Pulau Jawa gitu kan. Oke. Udah selesai. Terus aku kayak bingung mau ngapain kan. Jadi kayak yaudah deh aku pulang dulu ya. Iya oke. God bless you. Udah pulang. Aku langsung telepon pastorku. Pastor Yohanes nggak perlu sebulan. I found her. Aku udah ketemu sama dia, aku udah doain dia. Terus Pastor Yohanes juga ketawa-tawa lagi enggak. Oh ya udah, oke, udah tutup gitu kan. Terus aku berpikir pada saat aku ketemu dia, aku berpikir aku bakal punya perasaan yang kayak aku habis menang lomba maraton, aku habis menang lotre, kayak yang seneng, yang proud, yang tapi pas aku udah selesai telepon sama Pastor Yohanes udah ngomong ya, tutup. Terus aku biasa lagi. Kayak kok habis lagi aus nih, minum. Terus udah. Terus aku merasa kayak kenapa ya gue merasa kayak gitu ya, kayak kok nggak spesial ya, kayak udah lewat aja. Tapi padahal sesuatu yang dari kemarin aku rasain apa akhirnya ketemu dia. Terus udah diam, terus aku mikir, ya iyalah, bukan aku yang bekerja, Tuhan yang kerja. Aku cuman sebagai alatnya doang. Jadi aku merasa kayak iya ya emang ya, aduh Tuhan ajaib banget lah cara kerjanya. Dan yang lucunya lagi ya kok, setelah selesai itu semua masterclass, kita ada kembali ke stadium yang besar lagi bareng-bareng. Aku dulu kan udah pisah sama temanku tuh, udah entah berantah lah, karena berebutan kursi kan dengan beribu-ribu banyak orang. Pas aku duduk di agak belakang gitu, aku melihat ke arah panggung kan sebelah kiri ya. Nyanyi-nyanyi dengan khotbah lagi. Terus entah kenapa di sebelah sini, sebelah kanan mataku tuh ada lampu lagi yang menyorot ke orang yang interpreter itu. Dan kalau aku lihat lagi, aku ketemu dia. Intinya kalau aku nggak ke chapel, aku bisa ngelihat dia ke sana, ketemu dia di situ juga, di stadium yang gede itu. Terus yang lucunya lagi, dari hari pertama temenku bilang, Zelin kalau mau ke WC situ, WC-nya tuh ke pojok kiri atas yang WC cewek, itu paling sepi. Jadi kamu nggak usah nunggu antri lama segala macam. Padahal kita di bawah, tapi temenku bilang enggak, kamu harus naik ke atas. Oh ya udah deh, aku ikutin. Tiap 3 hari berturut-turut ya kok, selalu aku lihat WC ada satu pintu, terus ada angka 5 sama 6. Tulisannya library, perpustakaannya di situ lah. Kan Hillsong kan punya kuliah di sana kan, ngajar. Jadi ada perpustakaannya. Nggak tahu kenapa hati aku ya pingin banget ke sana. Cuman aku kayak, tapi kan aku mau ke WC. Jadi aku yang kayak nanti deh. Dan itu terus sampai hari ketiga. Lucunya di hari ketiga pintunya ketutup. Padahal masih berjalan ya yang Hillsong Conference. Kok ketutup ya? Terus aku ngerasain kayak, oh ya udah deh. Aku iseng ya temen aku. Lo tau nggak yang di sebelah situ tuh itu apa sih, library itu apa sih, tempat apa? Maksudnya emang kebuka, emang orang bisa lihat kah? Oh iya, itu tempatnya interpreter, semua pada ngumpul di sana. Terus aku kayak langsung, oh my god, Tuhan tuh punya banyak cara buat aku bisa ketemu itu cewek. Tinggal kita doang yang mau milih. Mau milih yang ketemu di perpustakaan, di stadium, atau emang nurut ke chapel. Jadi aku yang kayak, gila ya, apapun yang terjadi, ya Tuhan selalu tentuin arah kita sebenarnya. Nah dari peristiwa itu apa sih pembelajaran yang Zelin dapatkan? Surrender sih kok, beneran sih. Karena nggak enak banget kalau kita selalu berusaha memegang kontrol atas hidup kita. Gitu sih kok, kayak rencana Tuhan tuh nggak bakal pernah yang buruk lah. Selalu yang buruk itu dari iblis ya. Jadi apapun itu emang Tuhan merancangkan yang baik kan pasti bagi kita ya. Itu sih. Itu benar-benar revelation aku banget sih habis dari sana. Luar kayak, biasa. aduh capek banget rasanya, tapi kayak seneng juga gitu. Nah Zelin sebelum kita mengakhiri ya, bisa cerita nggak sekilas tentang
perjalanan karir sebagai model di dunia modeling nih. Bagaimana sih bisa terjun ke dunia model? Itu juga gara-gara teman gereja. Oh ya? Iya. Aku tuh nggak pernah ada maunya jadi model. Iya. Atau kepikiran. Jadi satu kali aku tuh again dari kecil di kayak Sunter ikut pelayanan. Iya. Salah satunya pelayanan drama club. Sebutnya. Di situ ada desainer namanya Kobra Mantawijaya. Dia iya. juga orang Kristen. Iya. Terus dia itu desainer baju wedding. Baju wedding. Jadi pertama kali dia debut mau tampilin koleksi dia di atas panggung, aku juga pertama kali ikut catwalk. Di situ dia ngeliat aku yang kayak, ih kamu bagus deh, mukanya tinggi apa, kamu mau nggak jadi model aku? Terus aku yang kayak, hah aku? Terus aku kayak, Nggak pernah belajar modeling? nggak pernah. Nah di situ terus dia bilang, kamu coba dulu aja belajar modeling, sekolah dulu sebentar, habis itu baru jalan buat aku. Terus aku kayak, oh ya udah deh coba. Ternyata apapun yang aku anggap dulu aku kurus, keling, jelek, hitam gitu, aduh nggak deh. Ternyata dia bisa lihat itu sebagai satu potensi gitu loh. Ya. Jadi aku kan kayak, oh oke, kalau orang bisa ngeliat aku potensinya untuk menjadi model, kenapa aku nggak aja gitu. Gitu. Oh sih. jadi belajar dulu. Iya, kemudian belajar dulu. baru ikut. Cobain yang sama Kobram itu, Iya. jadi model dia, baru ketagihan. Nah terus akhirnya sering pergi kemana-mana dong ya? Iya, pernah. Amin ya, pernah kerja di Singapura, Wah, di Thailand luar biasa. juga, terus habis itu di Indonesia juga sampai yang Iya. ikut Supermodel Me itu. Iya. Nah sekarang juga sebagai ini ya, pengajar di Zima, ya. Zelin Ilen Model Academy. Iya, itu bareng Jadi temanku. itu Zelin yang punya? Iya. Oh, luar Sama biasa. temanku juga si Ilen. Joinan ya. Joinan. Oh, luar biasa. Nah, kalau sekarang Zelin melihat dunia model ya dengan glamornya. Kan kalau orang lihat dunia model dengan keglamorannya lah ya. Bagaimana sih dengan relasi dan hubungan kita dengan Tuhan gitu loh. Maksudnya menjaga itu, keglamoran itu gitu loh. Dengan iman kita gitu. Ya kan? Apa ya? Iya, kalau orang lihat mungkin glamour banget Iya, gitu ya glamour dunia banget, kan? model, tapi sebenarnya nggak juga kok guys. enggak ya? Itu karena kita dipakaikan aja baju-baju desainer yang bagus-bagus hebat-hebat, semua gitu ya. Tapi in the end pas pulang ya jadi diri sendiri lagi kok. Itu lumayan jadi pembelajaran juga kali ya. Ya maksudnya apa ya, kalau di ini nama kekristenan. Iya. Maksudnya enggak gini, orang yang masuk ke dunia model ya dengan keglamoran itu, apakah bagaimana dia menjaga iman Kristennya supaya tidak hanyut di dunia yang glamor itu gitu loh, saya. Ya itu bener sih, mental yang kuat. Itu tantangannya di situ. iya. Untungnya kalau di zamanku ya, yang modeling ini semuanya baik-baik. Iya. Kalau orang kan taunya model tuh yang kayak dunia malam, suka ini, suka minum, suka mungkin obat apa segala macam gitu kan kok. Itu mungkin yang lebih ke dulu. Tapi yang sekarang nggak tahu ya. Tapi temanku semua rata-rata baik-baik. Bukan tipe yang kayak kalau nggak mau ikutin ini ntar dimusuhin atau apa, enggak sih. Enggak. Jadi aminnya semuanya baik-baik. Emang kitanya aja. Dan berteman Jadi biasa. seperti yang orang pikirkan ya. Iya. Ya kan Mungkin orang berpikirkan ya maksudnya sebagai orang awam yang nggak mengenal dekat dunia model gitu ya. Terlalu gaya hidupnya dengan segala itu. Enggak juga ya. Enggak juga. Kalau emang tergantung orangnya sih kok. Kalau emang kalian bertemannya juga sama orang-orang yang betul, yang benar, kayak biasa aja, teman-teman biasa, misalkan pergi bareng. Ada juga yang sebagai teman kerja doang, gitu biasa sih kok, nggak gimana. Iya. Nah, sekarang kalau ada anak muda nih yang mau menekuni dunia model, ya menjadi seorang model gitu loh, bagaimana sih nasihat dari Zelin nih? Apa yang mereka harus persiapkan gitu loh? Mental yang kuat. Tetap. Postur tubuh. Iya pasti itu juga. Ada Attitude syaratnya juga. nggak? Kalau modeling zaman sekarang itu enaknya terbuka banget sih kok. Mau
tingginya berapa, Nggak ada patokan tuh, harus minimal tinggi berapa? Enggak, untuk photoshoot sih enggak. Enggak. Oh. Bisa apapun asalkan kamu punya karakter, keunikan sendiri, itu bisa. Oh. Kalau emang mau untuk fashion show, nah itu emang harus tinggi. Oh. Tingginya minimum bisa 173, 174 Oh, gitu. gitu ya. Aku udah minimum kok. Masuknya. Wah, udah minimumnya tinggi. Amin ya. Maksudnya aduh. Ya bener sih itu pas ngomong sama Koko. Jadi model tuh nggak pernah kebesit dalam otakku sih. Sampai ya temen aku sendiri tuh Iya, yang ngajakin justru yang iya. Mak, kamu bagus jadi model. Ya. Ini udah jadi pilihan profesi dari Zelin. Iya. Oh. Karena di situ yang tadi aku bilang lagi, gila aku anggap ini dulu kekurangan loh. Aku dulu tuh gimana caranya supaya aku agak lebih berisi, gendut Iya, sedikit. iya, Karena iya. kan kayak aduh kurus banget Iya. gitu kan. Maksudnya nggak pede juga ya dengan Nggak kondisi, pede, iya. ya. Oh. Karena teman-temanku banyak kan semua yang imut-imut, Iya, yang putih-putih, yang iya. cantik-cantik. Oh. Sedangkan aku kan kayak kenapa ya kok gue ini kok tegas banget nih tulangnya gitu loh. Kayak kenapa nggak bulat? Kenapa? Justru itulah keunikan model tuh emang begitu ya kalau. Nah iya ternyata itu nilai keunikan sendiri. Nilai plus ya bagi seorang model ya. Luar biasa. Lucu ya yang kita Iya, anggap iya. itu dulunya Nah, itulah. negatif ternyata positif. Iya, cara gitu. Tuhan memang luar biasa ya. Iya, nggak berasa udah 13 tahun jadi model kok. Luar biasa. Iya, aduh. Iya. Terima kasih nih Zelin. Nah, pertanyaan terakhir Zelin. Oke. Ada ayat favorit nggak? Oh iya. Aku hampir lupa juga bilang. Jadi pas kemarin di Hillsong itu sempet disuruh ingetin satu ayat Iya. yang kamu bisa kasih ke orang lain lah. Mm-mm. Dan yang menjadi untuk diri kamu sendiri dia bilang. Coba ingat satu ayat. Biasanya Roh Kudus akan membantu kamu untuk mengingat satu ayat. Terus aku yang kayak aku udah lama banget nggak baca Alkitab waktu itu kan. Apa ya. Dan nggak tahu kenapa kok di otak aku cuman kebesit Proverbs 3. Oh. Di situ ya kok. Aku aja nggak tahu Proverbs itu apa. Iya, iya. Ayat apa Ya, Proverbs gitu loh. Kayak kenapa bahasa Inggris ya? Karena mungkin semuanya pada ngomong Inggris jadi kayak Proverbs 3. Saya kayak bentar aku cari dulu. Proverbs itu artinya apa ya? Oh, Amsal. Jadi Amsal 3 sih. Ayat. Sebenarnya semuanya dikasih taunya nggak tahu kenapa. Tapi ya kok kalau kau lihat coba kita deh. lihat ya Amsal 3 ya. Itu ayat tentang wisdom. Oh, tentang wisdom ya. Berkat dari hikmat Amsal 3. Iya. Ya, berkat dari hikmat ya. Iya. Wah, iya. Ayat pertamanya aja itu udah aku kayak aduh ya Iya. ampun, hai anakku janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Hai anakku janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi Tuhan menginginkan kita memelihara firman Tuhan ya dalam hati, dalam hidup kita. Wah, luar biasa. Iya, Zelin terima kasih sudah hadir di podcast Menembus Iya, Waktu. Nah, thank sebelum you kita juga akhiri kok. mohon kesediaan Zelin ya untuk berdoa bagi para penonton nih yang Iya, mereka boleh. sedang menghadapi pergumulan dalam hidup mereka. Ya, silakan Zelin. Oke. Bapak terima kasih kan Engkau telah memimpin kami semua bisa berada di sini ya Tuhan. Terima kasih juga untuk orang-orang yang di luar sana yang sudah bisa menonton podcast ini. Semoga dari podcast ini bisa menjadi satu berkat bagi mereka supaya mereka menjadi dapat pencerahan dari sini ya Tuhan. Semoga juga apapun yang mereka sedang alami sekarang ini mereka mendapatkan jawabannya, yaitu hanya daripadamu saja ya Bapak. Seperti aku waktu itu pada saat lagi di Hillsong akhirnya menemukan jawabanku untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih juga untuk platform ini yang sudah dari dulu berada di sini. Terima kasih untuk semua orang yang bekerja dalamnya ya Bapak. Pimpinlah mereka satu persatu. Apapun yang mereka lakukan, ingatkan mereka kembali bahwa ini menjadi satu berkat bagi banyak orang. Perbuatan mereka tidak sia-sia. Dan pimpinlah mereka ya Tuhan sepanjang hidup mereka. Berikan mereka kebijaksanaan, berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kebahagiaan yang dari hanya padamu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ucapkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Zelin. Thank you banget Ya, terima kasih. kok. Ya. Para sahabat Menembus Waktu,
Tadi kita sudah dengar keseruan cerita kesaksian hidup Zelin, bagaimana Tuhan memimpinnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pengalaman iman yang luar biasa, dan kita sebagai anak Tuhan juga kita pasti memiliki pengalaman rohani yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya Denny Widya CBC pamit, mohon undur diri. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo para sahabat Menembus Waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Gading Serpong dan di Cengkareng. Ya, silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.